Banyak kesalahan yang tak disadari banyak pria dalam membahagiakan istri dirancang, sehingga berhubungan rasanya hambar. Ia tersenyum, tapi bukan senyum yang hangat, bahkan dingin. Tubuhnya merespons, tapi hatinya terasa jauh, sehingga terasa tidak ada penjiwaan. Tubuhnya bisa direngkuh, tetapi seperti tak rela. Banyak terjadi seperti ini, tapi pria tidak sadar. Dan bahwa yang merusak hubungan bukan kurangnya gairah, melainkan kesalahan kecil yang berulang, yang diam-diam membuat istri kehilangan rasa nyaman, bahkan jauh dari rasa kepuasan. Padahal, setiap wanita ingin merasa dicintai, bukan hanya disentuh. Ingin merasa dihargai, bukan sekadar digagahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tifa, dan Anda sedang mendengarkan podcast Kesehatan Official. Hari ini kita akan membahas hal yang sering menjadi sumber jarak antara suami dan istri. Bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang pemahaman. Kita akan membahas 6 kesalahan fatal pria saat berhubungan dengan istri. 6 hal sederhana yang mungkin tampak sepele, tapi mampu membuat perempuan menutup diri secara emosional, meski secara fisik ia tetap tersenyum. Ada daftar hal-hal yang diam-diam tidak disukai banyak perempuan di ranjang, dan kemungkinan besar Anda pernah melakukannya tanpa sadar. Semuanya terlihat seperti sempurna. Ia terengah-engah, tubuhnya mengikuti ritme Anda, napas berpadu dalam harmoni. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Matanya tak lagi menatap, tubuhnya sedikit tegang, dan suasana menjadi asing. Anda berhenti sejenak, tidak mengerti. Apa ada yang salah? Inilah realita yang sering terjadi. Sebagian besar pria tidak sadar melakukan kesalahan itu dengan sengaja. Mereka memang tidak pernah diajarkan bagaimana tubuh dan emosi perempuan bekerja secara menyatu. Kita tumbuh dalam budaya yang banyak bicara soal teknik, tapi sedikit bicara soal kehadiran, empati, dan rasa. Kesalahan pertama, terlalu cepat menuju penetrasi. Bagi banyak pria, foreplay dianggap pemanasan sebelum acara utama. Padahal, bagi tubuh perempuan, justru saat sudah berhubungan, itulah acara utamanya. Tubuh perempuan tidak dirancang untuk langsung siap. Ia butuh waktu agar darah mengalir ke area sensitif, agar otot-ototnya rileks, dan pikirannya merasa aman untuk terbuka. Tanpa proses itu, tubuhnya belum mampu merasakan kenikmatan penuh, dan akhirnya ia berpura-pura menikmati hanya demi Anda. Foreplay bukan sekadar ritual, tapi bentuk komunikasi nonverbal. Saat Anda menyentuhnya dengan lembut, menatapnya, mencium tanpa tujuan, ia merasa dicintai, bukan digunakan. Koneksi sejati dibangun dari kesabaran. Coba pelan, rasakan napasnya, dengarkan bisu tubuhnya. Biarkan ia yang akhirnya menarik Anda mendekat. Saat itu terjadi, Anda bukan hanya dicintai, tapi juga dipercaya. Kesalahan kedua, langsung menuju area sensitif. Bagi banyak pria yang sudah tahu pentingnya foreplay, tapi tetap salah langkah, mereka langsung menuju pusat kenikmatan, memegangnya, dan berpikir disitulah segalanya bermula. Padahal bagi perempuan, sentuhan di awal yang langsung ke area sensitif sering terasa seperti kejutan listrik kecil, bukan kenikmatan, tapi keterjutan. Tubuh perempuan adalah peta yang luas, setiap titiknya memiliki cerita, dan perempuan ingin perjalanannya dihargai, bukan dilewati. Ia ingin Anda menjelajahi tanpa peta, dengan rasa ingin tahu dan kelembutan. Sentuh rambutnya, lehernya, bahunya, pergelangan tangannya. Lihat bagaimana tubuhnya perlahan terbuka saat ia merasa dilihat, bukan diserang. Perempuan bukan mesin tombol yang bisa ditekan agar menyala. Ia bunga yang hanya mekar jika disentuh dengan sabar. Kesalahan ketiga, terlalu kasar tanpa disadari. Di tengah gairah, banyak pria lupa betapa kuatnya mereka. Genggaman yang terasa lembut di tangan Anda bisa terasa menyakitkan di kulit perempuan. Dorongan yang Anda kira penuh semangat bisa dirasakannya sebagai kecerobohan. Bukan karena ia rapuh, tapi karena tubuh perempuan bekerja lewat rasa percaya. Jika ia merasa tidak aman, tubuhnya otomatis menegang. Bahkan perempuan yang menyukai seks lebih intens tetap ingin kelembutan di awal.
Intensitas bukan soal kekuatan, tapi irama kepercayaan. Coba mulai dengan kelembutan. Lihat bagaimana ia menyesuaikan diri dengan ritme Anda. Saat ia mulai mengikuti, itulah tanda bahwa Anda telah selaras. Kesalahan keempat, meniru apa yang dilihat online. Banyak pria belajar dari video yang tidak realistis. Mereka meniru gaya, tempo, bahkan suara yang mereka lihat tanpa memahami bahwa apa yang tampak di layar bukan kenyataan. Tubuh perempuan bukan objek visual, ia makhluk perasa. Tekanan yang terlalu kuat, tempo yang terlalu cepat, bisa membuatnya keluar dari momen bahkan sebelum Anda sadar. Seks bukan pertunjukan, seks adalah komunikasi tanpa kata. Mulailah dari lembut, rasakan responnya. Jika ia mendekat, Anda sedang di jalan yang benar. Jika ia menjauh, berhentilah. Setiap tubuh perempuan memiliki bahasa sendiri. Tugas Anda bukan menaklukkannya, melainkan membaca dan menghormatinya. Kesalahan kelima, terlalu fokus mengejar orgasme. Inilah kesalahan yang paling sering disalahpahami. Banyak pria berpikir, saya ingin membuatnya puas. Tapi di balik niat baik itu, tersembunyi tekanan besar. Saat pria terlalu fokus membuat istrinya mencapai puncak, ia tanpa sadar memindahkan perempuan dari merasakan menjadi berpikir. Istrinya mulai khawatir, apakah aku terlalu lama? Apakah dia kecewa? Dan justru disitulah gairahnya padam. Orgasme bukan tujuan, tapi akibat dari rasa aman. Ketika perempuan merasa aman, diterima dan dicintai tanpa syarat, tubuhnya akan membuka diri sendiri dengan sendirinya. Jadi berhentilah menargetkan hasil, fokuslah menciptakan ruang yang membuatnya tenang. Dalam ketenangan itu, kenikmatan tumbuh alami, dalam, lambat, dan tulus. Kesalahan keenam, mengabaikan momen setelahnya. Bagi banyak pria, hubungan berakhir saat orgasme terjadi. Namun bagi perempuan, justru disitulah cinta mulai. Ketika pria berbalik dan tertidur, yang ia rasakan bukan kelelahan, tapi kesepian. Ia mungkin tidak mengeluh, tapi dalam diam hatinya bertanya, apakah aku hanya pelampiasan atau bagian dari hatinya? Pelukan setelahnya, usapan di rambut, atau sekedar kata lembut seperti, terima kasih sudah bersamaku malam ini, bisa berarti lebih dari 1000 teknik diranjang. Itulah momen yang meneguhkan kedekatan emosional. Tanpanya, hubungan terasa kering dan mekanis. Dengannya, seks berubah menjadi ibadah cinta, perpaduan antara fisik, rasa, dan doa tanpa kata. Setelah memahami 6 kesalahan ini, mungkin Anda mulai menyadari bahwa inti dari hubungan bukan bagaimana Anda melakukan, tapi bagaimana Anda hadir di tubuh wanita. Pria seringkali sibuk mengejar kesempurnaan, padahal yang dibutuhkan perempuan hanyalah kehadiran yang tulus, sentuhan yang lembut. Hadirlah bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan perhatian. Hadirlah bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk memahami. Tatatlah matanya, berikan harapan. Biarkan setiap sentuhan menjadi bentuk rasa syukur bahwa Anda masih punya seseorang untuk disayangi dengan lembut. Agar kesalahan itu tidak terus-menerus terjadi, maka pria harus paham bagaimana seni membangun koneksi. Pelajari bahasa tubuh istri. Perhatikan cara ia bernapas, cara ia menatap, cara ia menegangkan tubuh. Itu semua adalah bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata. Bangun keintiman di luar kamar. Bantu dia di dapur, dengarkan ceritanya, atau peluk tanpa alasan. Perempuan yang merasa dihargai di siang hari akan lebih terbuka di malam hari. Latih kesabaran dan empati. Seks bukan perlombaan, melainkan tarian dua jiwa. Tidak ada pemimpin, tidak ada pengikut. Hanya dua orang yang ingin saling memberi dan menerima. Rawat tubuh dan pikiran Anda. Stamina fisik memang penting, tapi kestabilan emosi jauh lebih menentukan. Jika Anda mudah marah, stres, atau terbebani, gairah akan sulit tumbuh alami. Gunakan bantuan yang aman bila perlu. Jika Anda merasa vitalitas menurun, konsultasikan dengan dokter, bukan dengan iklan jalanan. Di kolom komentar, saya sudah mencantumkan 2 suplemen alami yang paling sering saya rekomendasikan untuk menjaga stamina dan fungsi vital pria. Saya ingin menutup dengan satu kalimat refleksi.
Seks terbaik dalam hidup Anda tidak lahir dari keahlian, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa istri Anda bukan sekadar pasangan diranjang, melainkan jiwa yang Anda jaga, yang Anda rawat dengan kelembutan. Ketika Anda memahami tubuhnya, ritmenya, dan sinyal-sinyalnya, Anda akan sadar bahwa hubungan ini bukan soal seberapa hebat Anda, tapi seberapa aman ia merasa di sisi Anda. Dan ketika seorang perempuan merasa aman, di sanalah ia benar-benar bisa melepaskan diri sepenuhnya, bukan karena dipaksa, tapi karena percaya. Saya Dr. Tifa dari podcast Kesehatan Official. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga episode ini membantu Anda memahami bahwa cinta sejati tidak diukur dari durasi, tapi dari kehadiran dan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.